lestari, hidup sehat, dunia cerah, fufu fafa masuk penjara. Upaya Roy Suryo untuk membuktikan bahwa pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Gibran Rakabuming Raka memiliki target politik yang sangat jelas bahwa Roy Suryo bermaksud melemahkan dan mendelegitimasi posisi kabinet Prabowo Gibran, sekaligus ia ingin melemahkan keberadaan seorang Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana pandangan filsafat penolong kita untuk menjawab pertanyaan, apakah deretan bukti-bukti yang disampaikan oleh Roy Suryo itu dapat mengubah konstelasi politik tanah air kita? Ketika kita mencoba menganalisis upaya Roy Suryo yang sistematis, terstruktur, dan bahkan masif untuk membuktikan akun Fufu Fafa itu adalah milik Gibran Rakabuming Raka, dan ia ingin mengkapitalisasi upayanya untuk membuktikan itu dengan menemukan spot-spot pandangan-pandangan pemilik akun itu yang terkesan sangat sarkastis, bahkan melabrak etika dan moralitas yang pantas dan patut untuk kita memahami tentang dinamika politik dan demokrasi di tanah air kita. Sekali lagi, upaya itu harus kita lihat sebagai sebuah cara untuk melakukan investigasi yang dibangun dengan daya kritis, yang saya katakan itu normal, itu wajar. Tetapi teman-teman, apakah usaha seorang Roy Suryo itu dapat kita terima sebagai sebuah proses yang normal, yang wajar dalam konstelasi politik tanah air kita? Saya ingin mengatakan mungkin itu tidak akan menemukan ke titik yang seharusnya dalam rangka memastikan bahwa dinamika politik yang ada di tanah air kita tidak akan mengalami perubahan signifikan terkait dengan posisi Gibran yang saat ini jelas-jelas adalah wakil presiden yang sudah definitif. Bahwa motivasi yang terselip dalam usaha Roy Suryo untuk menelanjangi akun Fufu Fafa itu dibarengi dengan motivasi yang palsu. Motivasi palsu itu adalah motivasi yang tidak membangun, tidak konstruktif, tetapi justru motivasi yang ingin menghancurkan, mengalahkan, membuat realitas di sekitarnya itu menjadi tidak berjalan secara konstruktif. Dalam hal ini, saya ingin katakan, upaya Roy Suryo itu tidak akan membuahkan hasil. Mengapa? Karena dibangun di atas dasar pondasi motivasi yang tidak jujur, yang tidak berdasar pada realitas sosial, politik, dan sejarah kita hari ini. Bahwa kita hari ini sudah mempunyai pemimpin-pemimpin kita yang definitif. Sudah ada presiden dan wakil presiden yang definitif. Karena itu, upaya untuk mencari tahu, mengeksplorasi berbagai macam upaya untuk membuktikan bahwa pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Sekali lagi saya ingin katakan, usaha itu hanya sia-sia belaka. Mengapa? Karena motivasinya dibangun oleh motivasi yang tidak jujur dan menyelip di dalam hatinya bahwa kalau toh kita katakan Roy Suryo punya kebenaran, maka kebenaran yang diungkap oleh Roy Suryo itu adalah kebenaran menurut pemikirannya sendiri. Dan itu tidak pernah berbasis pada kebenaran yang menjadi pengetahuan umum. Artinya yang telah menempatkan Prabowo Gibran sebagai pasangan presiden, wakil presiden Indonesia, dan bahkan seorang yang bernama Gibran sekarang ini adalah the real vice president
Republik Indonesia. Jadi, maaf, Saudara Roy Suryo, Anda termasuk orang yang ingin melakukan upaya investigasi yang itu mungkin menggunakan kecakapan dan kompetensi Anda. Tetapi menurut Sigmund Freud, motivasi Anda untuk menyelami kedalaman problem di seputar akun Fufufafa itu tidak dapat dibenarkan karena motivasi Anda penuh dengan kepalsuan, motivasi Anda tidak jujur, dan Anda menyembunyikan kepentingan yang itu bukan mengonstruksi realitas, tetapi ingin menghancurkan realitas. Karena itu teman-teman, sebetulnya kita tidak perlu terlalu pusing dengan upaya sistematis Roy Suryo untuk sekali lagi membuktikan di sana-sini upayanya untuk melemahkan kabinet Prabowo Gibran atau mendemigrasi seorang yang bernama Gibran. Karena apa? Karena realitas historis kita hari ini, kita sudah punya pemimpin baru, dan wakil presiden kita saat ini adalah Gibran Rakabuming Raka. Jadi teman-teman, mari kita jadikan catatan-catatan yang disampaikan oleh seorang Roy Suryo, kalaupun itu dianggap sebagai kebenaran, tetapi kebenarannya adalah kebenaran menurut pemikirannya sendiri. Kita hanya menjadi orang yang memiliki kebenaran yang dikayosuni. Artinya, kebenaran menurut pemikirannya kita sendiri. Kebenaran yang relatif, kebenaran yang kadang-kadang kita bisa berubah-ubah dan mencela-mencelih. Dalam konteks ini saya ingin katakan seorang Roy Suryo mungkin bisa dikatakan kebenarannya mencela-mencelih, dan dia bukan termasuk orang yang ingin melakukan investigasi dalam rangka menemukan kebenaran yang sejati, yaitu Aletheia. Saya sampaikan, RK GBR itu Raka Gibran. Jadi ini membuktikan kalau akun-akun ini memang benar, Raka Gibran itu jelas gak ikut kampanye papa tercinta gitu ya. Nah, itu artinya kan baik ayahnya Jokowi. Lanjut, next. Kemudian ini identifikasi di Kaskus. Lanjut, next saja, terlalu kecil. Nah, ini yang sangat penting Bapak dan Ibu. Sempat dia mencoba memanipulasi. Dan kalau kemarin Prof. Jimli mengatakan, udahlah, kejahatannya sudah 10 tahun yang lalu gitu Pak Tamsin. Tidak. Kejahatan dia, ada kejahatan yang baru. Betul, kejahatan kata-kata yang tidak sopan itu 10 tahun yang lalu. Atau bahkan 5 tahun. Tapi dia berusaha mengubah identitasnya kemarin, ketika nomor handphone yang sudah ketahuan nomor dia, itu kemudian diubah menjadi nama Slamet. Supaya menyarukan, kan ada beberapa orang yang mencoba transfer GoPay ke dia. Dia ubah, itu pelanggaran. Dan dia juga menghapus cuitan-cuitan tadi. Itu sekarang kalau dicari mungkin sulit untuk mencari teman-teman, karena sudah dihapus. Alhamdulillah kita sudah selamatkan, kita sudah capture, tidak hanya capture, sesuai dengan Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024, saya rekam juga linknya. Jadi linknya semua ada. Jadi itu sesuai dengan Undang-Undang ITE pasal 5 ayat 1, itu clear untuk alat bukti di kepolisian. Dan yang paling menarik, ketika dia menolak bahwa itu adalah nomor handphone dia, Bapak dan Ibu, pada form pencalonan wali kota Solo tahun 2020, dia menuliskan dengan tangan dia sendiri nama Gibran Rakabuming Raka, nomor handphonenya 089750 sekian 33. Dia lupa kalau dia dulu penuliskan nomor handphonenya adalah nomor handphone dia. Lanjut, next. Nah, Bapak dan Ibu, ini kecil-kecil, tapi ini adalah penggambaran bagaimana akun Kaskus Fufufafa itu tidak hanya terhubung ke situs-situs atau pemberitaan saja, tapi dia juga terhubung ke situs porno di Rusia, terhubung ke video-video bokep atau video BF, semua ada. Dan ini adalah link yang bisa kita gambarkan, semua ada Xporn, ada kemudian Pornhub dan lain sebagainya. Lanjut, next. Nah, memang anak ini aneh. Bapak dan Ibu mungkin pernah mendengar, dulu dia punya kafe namanya Markobar, Martabak Kota Barat di Solo. Ketika belum diprotes masyarakat, salah satu gambar di kafe Markobarnya itu adalah Illuminati, orang dengan mata satu atau Dajjal, Pak Tam. Tapi dia beralasan, enggak kok, itu kan segitiga, simbol persatuan dari saya sama 2 temannya lagi yang
usaha gitu. Jadi menurut saya memang kalau istilahnya netizen sekarang ini suka canda di tepi jurang anak ini gitu ya. Artinya nyerempet bahaya, tapi ya menurut saya sudah kelewatan. Next, saya sampai ke akhir supaya tidak terlalu lama. Next lagi. Nah, jadi ini nomornya dia 089750282333 tadi. Next. Nah, sampai dia juga melecehkan Sara. Jadi tidak hanya agama, Sara dia, teman di Papua juga dia lecehkan, kulitnya hitam lah, apalah, kayak, maaf ini, kayak monyet lah gitu, dia mengatakan begitu. Jelas itu ada kalimatnya. Next, lanjut. Kemudian dia ini untuk menggambarkan kalau akun Cilipari, akun RK Genarli itu memang milik dia. Lanjut, next. Dan ini tadi gambar-gambar link tadi terhubung ke RedTube, Chaturbate, Xhamster, Spankbank dan lain sebagainya. Lanjut. Terakhir, next. Ya, jadi situs Indonesia yang porno pun ada, semprot.com pun dia juga masuk ke sana. Next. Dan ini gambaran dari ini, analisis dari drone emprit menunjukkan perbincangan tentang Fufafa. Lanjut, next. Dan ini data dia sesuai dengan data yang ada di TPS-nya juga. Lanjut, next. Ini dia sempat mengubah tanggal register, tapi dijawab oleh CEO Kaskus mustahil, jadi sudah dilindungi juga supaya tidak diubah-ubah. Next. Dan warganet saling transfer. Next. Itu tadi yang ada. Next. Dan yang terakhir, oke. Ya, yang terakhir, pimpinan DPD yang saya hormati dan teman-teman semua, tidak hanya saya yang sudah menyampaikan, sebenarnya videonya ada, tapi terlalu panjang untuk dimuat, jadi saya izin tidak memutarnya, tapi nanti sebagai bukti kami ke DPD. BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, itu sudah mengkonfirmasi, sebenarnya akun Fufafa itu adalah Gibran Raka Buming Raka. Dan iya, sudah BSSN, dan itu sudah dimuat di bocor alus Tempo. Dan sempat ditanyakan ke yang bersangkutan, nah inilah, anak ini bohong, menjawab tidak. Tapi lucunya, bapak-bapak dan bapak ibu semuanya, adiknya Kaisang Pangarep ketika ditanya, menjawab itu milik Kak Gibran. Jadi anak ini bohong dalam waktu yang belum lama. Jadi artinya kalau itu sesuai dengan undang-undang sudah melakukan tindakan tidak terpuji, saya kira benar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan bahwa syarat minimal untuk menjadi seorang calon wakil presiden waktu masih calon adalah setidaknya dia lulus SMA. Nah, kami, saya dan Dr. Rifa itu sudah sering melakukan penelitian dan kemudian kita publish melalui Twitter atau melalui sosmed bahwa yang bersangkutan itu pernah memang sekolah 2 tahun, hanya 2 tahun saja di sekolah Santo Yosef di Solo. Padahal waktu dia sekolah SMA 2 tahun itu ayahnya Pak Joko Widodo itu masih wali kota Solo. Berarti sebenarnya masih memiliki kekuasaan untuk sebenarnya mudah untuk lulus. Tapi tidak. Dia hanya menjalani sekolah selama 2 tahun. Setelah itu dia pindah ke salah satu high school konon di Singapura. Saya sebut konon karena di Singapura dia meneruskan SMA itu 3 tahun lagi, pimpinan. Jadi artinya kalau dijumlah SMA-nya 5 tahun. Kenapa harus sampai 3 tahun lagi di Singapura? Apa yang terjadi? Sudah itu mendadak dalam situs wali kota Solo, pemerintah kota Solo, tertulis dia menyelesaikan pendidikan di University of Bradford. Padahal tidak ada University of Bradford di Singapura. Adanya MIDS. Dan MIDS di Singapura itu ternyata sudah tidak ada hubungan lagi dengan University of Bradford. Dan masih tercatat di situs wali kota Solo adalah sampai sekarang masih ada. Dia tercatat kemudian melanjutkan studi ke UTS, University Technology of Sydney di Australia. Hanya setahun. Aneh. S2 hanya setahun. Ternyata setahun itu setelah dicek, itu hanya melakukan pendidikan matrikulasi, tidak masuk universitinya. Jadi dia tidak pernah lulus. Bahkan Diknas, Dikdikbud waktu itu mengeluarkan ijazah penyetaraan yang di surat keterangan yang ada di Australia itu ternyata, pimpinan, itu hanya setara SMK. Turun lagi malahan sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi soal pendidikannya, si wakil presiden sekarang ini memang sangat bermasalah. Maka pimpinan dan Bapak Ibu semua, saya tidak ada khawatirnya sekarang. Tidak hanya 99%,
Ya di depan DPD saya menyatakan kalau memang Fufu Fafa ini, nah ini saya pakai kaos Fufu Fafa ini bikinan. Wajahnya jelas ini. Ini kaos lain lagi nih yang kemarin. Lain. Nah, lain kan? Wajahnya jelas pimpinan. Jadi kemarin Korban Mulyono, ada adik Fufu Fafa. Nah ini Fufu Fafanya langsung. Jadi mohon tindakan jelas dan tegas dari wakil kami di Dewan Perwakilan Daerah.